Dalam proses penjualan produk di TikTok Shop, angka pertama yang sangat penting adalah benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan kita. Memastikan bahwa produk yang mereka inginkan tersedia, dan jangan biarkan pelanggan kita kecewa karena stok kosong. Selalu cek stok secara berkala dan pastikan kita siap untuk memenuhi permintaan mereka. Jangan biarkan showcase produk kita berdebu. Selalu perbarui gambar dan deskripsi produk secara berkala. Ketika pelanggan melihat produk yang menarik perhatian mereka, mereka lebih cenderung untuk membeli. Kedua, pemasaran live. Jangan ragu untuk mengadakan sesi live secara berkala. Ajak mereka berbicara, tanyakan pendapat mereka, dan tunjukkan produk kita dengan semangat. Mari kita mulai dengan ide. Bagaimana kita bisa menciptakan pengemasan yang memukau dan menarik? Mungkin kita bisa mencoba elemen-elemen seperti warna-warna cerah yang mencolok, desain yang kreatif, atau pesan-pesan yang inspiratif di dalamnya. Pengemasan yang menarik bukan hanya tentang tampilan luar, tapi juga kenyamanan dan perlindungan produk. Dengan bekerja sama dengan ekspedisi terbaik, kita bisa memberikan layanan pengiriman yang cepat, aman, dan efisien kepada pelanggan kita. Ketika paket tiba di tangan pelanggan, itulah saatnya kita dapat memberikan pelayanan terbaik. Mengapa? Karena kita ingin setiap paket yang mereka terima membuat mereka tersenyum. Langkah prototype dalam kasus ketidaksesuaian barang di TikTok Shop. Tentunya kita sebagai penjual tidak akan membiarkan reputasi toko kita buruk karena masalah ini. Dan menghindari amukan customer yang berimbas ke kurir paket ekspedisi, maka dari itu, kita akan mengidentifikasi satu persatu jika masalah ini terjadi. Langkah awal. Pertama, identifikasi dan perbaiki masalah sejak awal dengan mengevaluasi produk sebelum dikirim kepada pelanggan. Pastikan bahwa produk yang dikirimkan sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan. Dokumentasi produk. Sebelum mengirimkan produk, dokumentasikan dengan baik setiap produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan, termasuk foto-foto produk dan catatan mengenai kondisi barang. Komunikasi yang efektif. Selalu berkomunikasi dengan pelanggan dengan jelas dan cepat. Pastikan mereka tahu apa yang diharapkan dari produk yang mereka pesan, termasuk waktu pengiriman yang realistis. Proses pengembalian. Tetapkan prosedur pengembalian yang jelas dan mudah diakses bagi pelanggan. Pastikan pelanggan tahu cara mengajukan permintaan pengembalian atau pertukaran jika barang tidak sesuai dengan harapan. Penanganan keluhan. Tanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Cobalah menyelesaikan masalah dengan cara yang memuaskan pelanggan, seperti mengganti produk yang cacat atau memberikan pengembalian uang. Peningkatan kualitas. Evaluasi produk secara berkala untuk memastikan kualitas yang baik. Jika terjadi kasus ketidaksesuaian barang yang berulang, pertimbangkan untuk meningkatkan kontrol kualitas. Pelatihan karyawan. Pastikan karyawan Anda terlatih dengan baik dalam penanganan pengiriman, pengemasan, dan komunikasi dengan pelanggan. Prototip sistem. Buat prototip sistem atau alat untuk melacak dan mengelola keluhan pelanggan. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi pola dalam masalah yang muncul dan meningkatkan proses. Analisis data. Terakhir, analisis data dari prototip Anda untuk memahami tren dan masalah yang mungkin muncul. Ini dapat membantu Anda membuat perubahan yang lebih baik dan mencegah kasus ketidaksesuaian barang di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelima dari design thinking, yaitu tes atau pengujian akhir. Tahap pengujian ini juga akan menghasilkan feedback yang berharga untuk meningkatkan performa dari produk kita. Dalam kasus ketidaksesuaian barang, di tahap ini yaitu ide atau cara yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, mana yang lebih efektif untuk dilakukan pengujian. Pengujian dalam kasus ketidaksesuaian barang. Ini bisa dilakukan dengan cara pengembalian. Cara ini bisa diuji dengan dua metode, bisa dengan pengembalian uang atau pengembalian barang, dan digantikan dengan barang yang baru yang sesuai dengan keinginan pengguna. Setelah selesai di 5 tahap design thinking sebelumnya, kembali lagi pada tahap awal yaitu empathize. Di mana pada tahap ini dilakukannya pengamatan untuk dapat memahami keinginan para konsumen agar tidak terjadi hal yang serupa, ketidaksesuaian, dapat terulang kembali. Agar tidak terjadi hal demikian atau pengembalian mungkin bisa dilakukan dengan cara yang pertama, gunakan tampilan foto atau video produk yang jelas dan deskripsikan produk secara detail. Yang kedua, cantumkan kebijakan pengembalian dan penukaran barang dengan benar dan jelas.